Siapa penyidiknya, Bang? Rosa Purbobekti. Oh, Saudara sekarang dihadirkan oleh penuntut umum sebagai saksi fakta. Iya. Oke. Sekarang saya tanya, waktu di PT IKA itu siapa yang merintangi? Lihat nggak? Iya. Dengar nggak? Dengar nggak? Nyaksikan nggak? Pak Hasto ini nyuruh nih. Akhirnya dia bilang apa? Yang merintangi adalah mantan penyidik KPK. Diperiksa nggak? Enggak. Ya, makanya disolati. Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Sidang Hasto Kristianto kini menjelang putusan. KPK sepertinya sudah mempermalukan dirinya sendiri karena KPK malah menjadi bulan-bulanan di sidang Hasto kemarin guys. Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Ini tuduhan maksimalnya berapa, Bang? Buat Pak Hasto ini? Kalau perintangan 12 tahun maksimal. Wah. Walah. Oh. Ya, makanya Kalau suap 5 tahun kan. perintangan cuma dasarnya cuma satu, nyuruh nyelupin handphone aja. Handphone itu. Atau ada. Satu lagi, selain dari merendam atau menyuruh menenggelamkan, katanya Pak Hasto merintangi pada 8 Januari 2020 ada di PT IKA. Saya tanya sama penyidiknya. Oh ya, ini yang seru nih waktu itu Iya nih. kan? Yang Yang viral di wanita mana-mana itu viral ya. itu. Ya kan? Heeh. Saya tanya dong. Siapa penyidiknya, Bang? Rosa Purbobekti. Oh, Ya kan? gimana? Saya tanya. Saudara sekarang dihadirkan oleh penuntut umum sebagai saksi fakta. Iya. Oke. Saksi fakta ya. Iya. Sekarang saya tanya, waktu di PT IKA itu siapa yang merintangi? Lihat nggak? Iya. Hah? Dengar nggak? Saya kata Dengar Bang. nggak? Nyaksikan nggak? Pak Hasto ini nyuruh nih dirintangi. Terus si penyidik itu? Belak. Gue nonton. Tetap saya tanya. Hmm. Ya. Akhirnya dia bilang apa? Yang merintangi adalah mantan penyidik KPK. Diperiksa nggak? Enggak. Hah? Itu kalau dia bilang masih berkelit, sampai pagi itu saya tanya Pak. Untung hakim tahu kan. Hakimnya juga nggak sabar lah, Ya, Bang. hakim Udah kan nggak bolak-balik. sabar kan. Iya. Akhirnya diambil alih sama ketua kan. Udahlah, nggak usah, daripada berbelit. Saudara ngelihat nggak? Pak Hasto ini memerintahkan. Ya enggak. Oh, si Rosa itu jawab enggak di Ya persidangan itu? iya, makanya disorakin. Oh. Jadi intinya Jadi Pak, katanya ini. saksi mata itu persis tuh seperti yang didefinisikan dalam KUHP. Melihat, menyaksikan, mendengar, ngalami. Oke. Hadirkan dong, hadirkan. Kalau dibilang merintangi, siapa yang lihat, siapa yang tahu. Mantan penyidik KPK-nya diperiksa nggak, Bang? Pernah mantan penyidik KPK yang dibilang merintangi itu pernah dipanggil atau di ini nggak? Enggak. Jadi saksi gitu ya? Ya makanya logikanya gitu, Bang. Enggak juga. Kalau Itu kita saya orang-orang- tanya, diperiksa nggak orang ini? Nah, terus katanya si Rosa itu enggak? Ya enggak. Sebabnya apa? Enggak dikejar sama Bang Patra? Makanya, Kalau saya kan di sidang, yang pokok adalah Ya. memeriksa silang. Ini saksi yang di BAP ini, ada nggak yang menyaksikan? Ada nggak yang melihat? Ada nggak yang mendengar langsung? Jadi kalau saya boleh orang awam seperti saya ngomong nih, tiba-tiba saya bilang saya mau ngejar abang nih, ngumpet di rumah saya. Udah gitu tiba-tiba katanya, oh saya dihadang sama Singgi nih. Katanya, saya ngomong, oh saya mau ngejar abang, saya dihadang-hadang sama Singgi nih. Tapi setelah itu Singginya nggak pernah ditanya, bener nggak sih Sing lu jaga-jagain Erwin nggak boleh masuk rumah, bener nggak sih Sing lu? Berdasarkan Iya. kata gua, padahal gua juga nggak Belum diperiksa ya, diperiksa. belum di ini juga. Iya, lu nya dikasih- nggak diperiksa. Iya. Makanya kalau gue bilang, saya dihalang-halangin Singgi, dihalang-halangin mau ngejar Bang Patra nih. Oh, itu makanya kata Bang Patra ada teori baru itu, baru ini sekarang. Bang, Bisa fitnah namanya itu guys. pembuktian itu Hah? yang paling pokok itu adalah saksi mata. Iya. Abang nih ada chat, abang nih ada rekaman, abang nih ada CCTV. Itu namanya bukti petunjuk. Bukti petunjuk kagak boleh berdiri sendiri. Iya. Harus tetap ada Ada saksi. saksi, ada betul. Itulah bahayanya, Bang. Ya. Ini kita mau kasih nilai berapa sama mahasiswa nih? Iya, iya. Nanti kalau dia jawab, apa definisi saksi? Saksi adalah orang yang tidak melihat langsung. Kita mau Mati, kasih iya. nilai berapa nih? Iya. Kalau kita bilang salah, itu kemarin Ya itu ada bukti kaset persidangan Ya. ya kan? Penyidik yang nggak lihat apa-apa, penyelidik boleh dijadiin saksi. Mau kasih nilai berapa? Tanya tuh.
Perlu dibuat tuh konferensi ya kan? Para dosen hukum pidana. Coba bahas tuh gimana caranya. Ya, tapi di balik itu ya, ketiadaan saksi mata itu sebenarnya sudah cukup bagi majelis hakim untuk memutus bebas Pak Hasto. Langsung dari itu tanpa harus melewati tuntutan apa segala macam bisa ketok nggak? Misalnya besok. Oh, nggak bisa, tetap Oh, prosesnya. tetap proses. Ya. Ya. Tapi dalam pertimbangan itu cukup aja bahwa dalam perkara ini ya tidak ada saksi yang menguatkan dakwaan, maka bebas. Kenapa? Ini saya mau terangkan juga nih, Bang. Ada istilahnya in dubio pro reo. Apa itu, Bang? Kalau ragu, Jangan dihukum. ada sedikit pun ragu, Iya. ya buktinya itu meragukan, maka dibebaskan juga. Dibebaskan ya. Makanya kan ada tuh pepatahnya, lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Iya. Kira-kira kalau abang nih, ya ini saya tanya abang nih berdua, abang hakimnya, dengan fakta begitu dibebasin nggak Pak Hasto? Iya. Bebasin dong. Terlalu banyak memang yang jadi pertanyaan sih. Ya, Iya kan? Janggal juga kan makanya itu kan sebetulnya. Kan? Makanya kalau kita mau ngomong nggak ada politik juga susah sih. Iya. Mulai dari pra peradilan juga sudah Iya, aneh pra-peradilan. kan. Bahwa Iya ada loh, hakim guys, nih, guys. memutuskan tanpa memeriksa bahwa ini harus dipisah kayak apa ya? Dipisah. Lalu Logikanya- diajuin lagi kan, Iya. Bang. Tiba-tiba cepat betul. Makanya kita sidang awal-awal hari Jumat. Tapi siapa yang bermain gitu loh, iya kan? Iya kan kita kan Ya, nggak tahu. makanya. Iya kan? Ya, tapi Invisible kan- hand itu kan kita nggak tahu. Ya tapi kan Pak Hasto kan kita tahu galaknya ke siapa. Pak Hasto galak ke orang itu. Iya. Ya kan? Galak betul Pak Hasto. Ya. Kan? Segala diomongin sih, ya kan? Iya, makanya itu sih gara-garanya sih. Ya kan? Makanya. Tapi disitulah kita bisa menilai karakter seseorang. Tough, ya kan? Kalau istilahnya senior-senior itu kan, disitulah kelihatan. Tapi kalau buat saya tapinya bukan itu bang. Tapi kita ngeri nih kalau bisa ada orang tiba-tiba bisa memainkan hukum seenak dia tanpa tendeng Kalau aling ini seperti lolos, itu. tunggu aja. Itu kan lebih ngeri lagi bang. Berarti hukum tuh Hancur kayak itu. kayak Iyalah. udah kita dari kecil diajarin Indonesia negara hukum. Nah, begini. Memang dijelaskan gampang, Bang. Kan kalau di aliran 3 hukum itu, ini teman-teman mahasiswa pasti belajar nih ya. Itu kan ada 3 aliran. Positivis, kalau positivis ini norma aja, ada realisme hukum. Itu yang saya bilang tadi. Ya. Sebuah putusan hakim ya, tidak melulu dasarnya hukum, tapi bisa juga non hukum. Seperti Itu tadi, yang banyak-banyak hakim sekarang ditahan, emang putusannya berdasarkan hukum. Ya kita ambil contoh kalau baiknya kan kalau misal yang rakyat kecil terjelata terjebak kasus hukum kadang-kadang asas kemanusiaan akhirnya dibebasin karena udah tua, itu kan sebenarnya bukan karena kasus hukum, karena pada dasarnya seperti yang ibu-ibu di Jawa Timur, nenek-nenek yang ngambil kayu dari hutan akhirnya itu kan dibebaskan karena kan ya rasa Makanya kemanusiaan karena kembali dia- lagi ya. Ini mah udah tergantung majelis hakim tapi ini. ya ini dipakai untuk sebaliknya untuk seseorang yang kira-kira begitu bukan bang? Kalau kita kan orang saya nggak terlalu ngerti Selalu hukum, ada ya. harapan sah. Kalau saya mau bilang, karena saya dari sisi pembela ya, bela hukum. Ini ibaratnya kayak drama, ya kan? Ada apa? Ada juga sandiwara kalau ya. Kan ada Sinetron apa? politik ini. Sinetron. Kan ada plot twistnya kan. Ya kita nggak tahu kalau memang jatahnya bebas ya bebas aja ya kan. Tiba-tiba hakimnya Iya kan? wah dapat Iya ilham kan? apa untuk jadi ya seperti Iya kan? kasus MK lah tiba-tiba hakim mengetok ya boleh maju gitu kan. Iya kan? Iya. Kita kalau saya dari sisi hukum mah ya sangat mudah menulis pertimbangan hukum dengan dasar tidak ada saksi mata. Bebas. Kita tunggu aja, Bang. Oke guys, jadi Patra M. Zain itu memang pengacara yang cerdas, hebat, dan analisisnya sangat tajam. Dan yang menarik saat mengajukan pertanyaan kepada saksi, kadang datar, menukik, meninggi untuk membuktikan dan membebaskan kliennya. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Bung Patra, terbukti di persidangan kasus Hasto, KPK tidak punya bukti apapun guys. Jadi pertanyaannya, mengapa KPK sebagai lembaga hukum
sangat kuat terkesan memaksakan disidangkan. Apakah supaya Hasto dihukum? Kalau memang benar, jadi jangan sampai hukum dibuat mainan. Negara akan hancur kalau hukum bisa dibuat mainan, guys. KPK sangat memalukan jika benar terbukti mengkriminalisasi seseorang yang tidak bersalah. KPK layak dibubarkan karena tidak berfungsi maksimal untuk pemberantasan korupsi, yang ada malah menghabis-habiskan anggaran negara, guys. Kalau nanti Pak Hasto diputuskan hakim dan dinyatakan menang, Hasto harusnya menuntut balik untuk membersihkan nama dirinya atas dakwaan perintangan, penyidikan, dan juga kasus suapnya, guys. Jadi menurut kalian gimana, guys, soal video ini? Tulis komentar di bawah ini ya, guys. Saya isi pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.